Bapak senanggap, teman yang tadi saya bilang. Ah, luar biasa, teman. Coba kita pikirkan baik-baik. Apakah rekrut ini worth it untuk kita? Ya, jelas worth it. Nah, kalau kita coba untuk bedain, ya, kenapa sih ya rekrut itu menjadi hal yang kalau bisa bilang nomor dua, padahal di dalam rekrut itu ada jualan, di dalam jualan itu ada rekrut, di dalam diri builder ada produser, di dalam diri produser ada diri builder. Kenapa harus dipisah-pisahin? Kenapa, teman ya? Padahal kerjanya sama, teman-teman. Bisa jadi ketika datang ke salah satu calon nasabah, mereka bukan cuma calon nasabah, tapi mereka juga calon agent. Bisa jadi ketika datang ke calon agent, mereka bukan calon agent, tetapi mereka juga calon nasabah. Itu menjadi satu kesatuan. Kalau teman-teman cek, ya, sales cycle, ya, artinya cara jualan secara keseluruhan, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan cara rekrut, teman-teman. Ya. Kenapa ya? Pertama ya tetap teman-teman harus daftar prospek dulu ya, harus di list dulu. Lalu janji lakukan janji temu. Setelah itu fact finding, setelah itu presentasi. Habis itu kalau ada objection, di handling objectionnya, lakukan closing. Ya. Terus apa yang terjadi ketika udah lakukan penjualan? Jelas teman-teman ya. Polisnya dianterin, terus kita coba untuk layani. Ya. Bedanya cuma di akhir-akhir doang, tetapi prosesnya sama nih. Kalau rekrut kan kayak gini, ya, tetap prospeknya juga di list juga. Siapa saja yang pentas jadi agent kita. Nasabah adalah calon agent terbaiknya kita. Kenapa? Karena mereka ngerti bahwa polisi itu penting. Ya. Setelah itu fact finding. Presentasi sama. Handling objection juga sama. Closing juga sama. Cuma kan bedanya adalah setelah perekrutan dan setelah penjualan. Ya, kalau setelah perekrutan, setelah penjualan, polis diantarin, dilayanin. Kalau setelah perekrutan, ya, jelas harus BAT, harus AJI yang harus kita informasikan. Lalu kita coba untuk coaching mereka dan start ya untuk bisa coba untuk goal setting mereka dan lain-lain. Kan bedanya cuma di situ doang. Cuma yang lainnya sama, proses perekrutan sama penjualan sama. Kalau ini dijadiin satu, hasil sangat luar biasa. Masalahnya adalah teman-teman nih, setelah merekrut lupa nawarin polisnya. Padahal kalau kita ngerekrut calon agent, kalau kita sampaikan bahwa Pak, ya, kalau mau meyakinkan orang lain ya, bahwa bisnis ini bagus, bahwa polis di asuransi jiwa bagus, bahwa polis di perusahaan kita bagus, sebelum kita meyakini orang lain, yakinin dulu kita, Pak. Kalau kita saja belum punya, bagaimana orang lain mau punya, Pak? Kalau kita saja masih mikir-mikir untuk beli polis, pasti orang lain juga mikir-mikir untuk beli polis. Kalau kita juga preminya masih kecil, pasti orang lain juga akan beli sama kita kecil, Pak. Tetapi kalau kita sudah memiliki polis, lalu premi kita adalah premi yang cukup untuk bisa ya, memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang, lalu keluarga kita di masa yang akan datang, begitupun juga nasabah kita. Teman-teman, di dalam perekrutan itu ada penjualan, jangan sampai lupa. Apakah di dalam penjualan ada perekrutan? Ada, teman-teman. Seharusnya ada, kan banyak yang menggunakan sebuah istilah, Pak mau nggak? Ya. Kalau Bapak bayar premi, nggak bayar premi 100%. Kenapa? Karena kalau Bapak nanti jadi agent, lalu mendapatkan orang yang percaya juga seperti Bapak, dan dengan caranya menyampaikannya juga sama seperti yang saya lakukan kepada Bapak dengan cara yang mudah. Lalu saya bisa membuat yakin Bapak, dan saya yakin Bapak bisa membuat orang lain yakin juga. Pak, ya kalau mau dibayarin polisnya dari komisi Bapak itu juga bisa, Pak. Kan banyak ya kayak begitu, teman-teman. Kadang-kadang kita cuma lupa aja bahwa penjualan dan perekrutan itu satu kesatuan. Ngerekrut itu artinya ngejual. Ngejual itu artinya ngerekrut. Kenapa kita nggak coba untuk lakukan itu seperti menyelam sambil minum air ya, teman-teman. Mendayung ya 2-3 pulau terlampaui, seharusnya kayak gitu. Saya mengingatkan lagi aja ke teman-teman. Sudah banyak teman-teman yang ingat, ya cuma banyak juga yang agak lupa. Kalau kita melakukan proses ini sekaligus, teman-teman, kan itu efektif. Jualan sambil rekrut, rekrut juga sambil jualan. Bayangin, Anda dapat nasabah, dapat agent juga. Anda dapat agent, dapat nasabah juga. Pesan saya. Yang pertama, teman-teman, jangan sampai lupa ya. Keterlaluan kalau lupa. Bayangin, ya saat ini Anda sudah dapat berapa nasabah? Contoh, saya udah dapat 10 nasabah. Seharusnya Anda juga punya 10 agent. Udah jadi satu paket, teman-teman. Nah, saya mau infoin aja ke teman-teman ya. Tips-tips untuk lakukan fact finding ketika melakukan perekrutan. Ya. Fact findingnya sama kok, teman-teman ya. Harus dicek juga di dalam sebuah proses perekrutan. Contoh ya. Kalau di dalam sebuah proses penjualan yang harus kita fact finding kan dia merokok atau tidak merokok. Ya kerjanya banyak di luar atau di dalam, itu kan fact finding ya. Kita cek resikonya dia, teman-teman ya. Kalau di dalam sebuah proses perekrutan kita cek juga apa yang dia sedang kerjakan saat ini. Untuk tahu apa? Untuk tahu pola kerjanya dia. Jangan sampai ya dia bekerja tetapi sebenarnya sampai dengan 10 tahun ya posisi staff terus naik-naik, artinya kan nggak punya pola kerja yang bagus. Apakah orang-orang tersebut harus teman-teman rekrut? Nah, teman-teman pikirin. Kalau dari pola kerja yang jelek tetapi attitude-nya bagus, mungkin bisa teman-teman rekrut. Selanjutnya apa passion-nya? Nah, ini menarik nih, teman. Kalau kita bicara tentang passion, pastinya bicara tentang gairahnya kerja. Nah, kalau dia punya gairah kerja, contoh, Pak, passion Bapak apa sih?
Saya punya passion itu San, pengen apa ya, pengen menjadi sesuatu yang baik untuk di masyarakat. Wah, bagus banget kalau udah kayak gitu, udah langsung rekrut. Itu artinya apa? Kalau dia punya gairah dalam bekerja, artinya dan dia punya gairah untuk sesuatu. Nah, kita bisa tawarin bisnis kita itu bisa masuk ke dalam manapun juga ya. Passion saya itu ngajar. Ah, iya. Di bisnis kita itu ada ngajarnya juga. Passion saya belajar, apalagi di bisnis kita ya banyak sekali ilmu yang di-sharingin. Passion saya menolong orang lagi, nah apalagi itu. Passion saya pengen terus jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, apalagi itu. Semua passion itu bisa dikasih di bisnis kita. Luar biasa kan? Kalau kita udah tahu passionnya apa, maka kita bisa lakukan offering. Selanjutnya, ya, apa hal yang tidak disukai? Nah, ini bagus nih, teman-teman. Kadang-kadang yang kita tawarkan adalah, teman-teman, hal-hal yang baik. Padahal hal-hal yang tidak baik juga sebenarnya harus kita ketahuin. Contoh, ya, apa sih yang pengen dia hindarin? Saya nggak pengen San kerja itu terlalu malam. Di bisnis kita juga bisa menyampaikan kayak gitu. Saya nggak pengen San kerjanya disuruh-suruh terus sama bos. Saya nggak pengen. Saya lebih pengen kerja itu secara mandiri. Di sini ada. Ya. Saya nggak mau San, ya bekerja itu dengan politik kantor yang saling menjatuhkan, yang saling menjelekkan. Saya nggak mau kayak gitu. Wah, di sini juga kasih kayak gitu. Nggak ada tuh. Ya, yang saling menjatuhkan sesama agent, apalagi leader neken agentnya supaya nggak promosi, nggak ada tuh. Di sini malah semakin banyak promosi, semakin hebat juga leadernya. Semakin hebat agentnya, semakin hebat juga leader. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Nggak ada tuh persaingan dengan politik dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu apa yang tidak disukai, maka kita bisa lakukan apa yang kita. Selanjutnya, ya, apa yang diinginkan? Nah, ini nih teman-teman. Kalau sudah tahu apa yang dikerjain, kalau sudah tahu apa passion-nya, sudah tahu apa yang tidak disukai, maka ini penawaran kita ya. Dari apa yang dia inginkan, saya pengen naikin haji orang tua saya. Boleh setelah pandemi kita rencanain, ya biaya haji berapa sih? Oke, setahun lagi, 2 tahun lagi bisa kok dari bisnis kita. Nah, teman-teman tinggal ngomong kayak gitu. Saya pengen punya kendaraan yang pengennya gitu ya, ya kendaraan impian lah gitu. Saya pengen punya Mini Cooper dari dulu. Gampang banget di sini ya. Apalagi Mini Cooper ya. Mini yang nggak kuper-kuper banget juga ada. Kan kuper kurang pergaulan ya. Atau jangan mini lah ya, saya kasih maxi Cooper lah ya, jangan mini. Mini kan kecil ya, cukup 4 orang doang. Bisa kita kasih kayak gitu ya. Berapa lama impian itu tersebut? Nah, teman-teman ya, kalau bisnis kita bicara tentang target, pastinya teman-teman contoh, nanti kalau kamu udah naikin haji orang tua, kamu pengen apa lagi sih? Kan itu adalah bicara tentang target-target yang terus naik. Oke, kita targetin yuk naikin haji orang tua di tahun depan. Oke, Mini Cooper-nya kita targetin yuk di tahun depan. Oke, kita targetin yuk ya Velfire-nya di tahun depan. Oke, kita targetin yuk menikahnya di tahun depan. Oke, kita targetin yuk rumah pertamanya di tahun depan. Wah, teman-teman. Kalau udah tahun depan, berarti tahun punya goal setting. Tahun berikutnya apa? Jangan sampai tahun depan nyampe, terus hilang dari bisnis kita. Itu kan saya. Itu bicara tentang finding ya, teman-teman. Lanjut. Ya. Lalu bagaimana kita lakukan presentasi? Nah, ini dia. Nih teman-teman, ini yang kita coba untuk presentasikan kepada calon agent kita. Satu, kadang-kadang lupa ya, apa aja sih San tahapan-tahapan yang harus kita presentasiin. Yang pertama adalah bagaimana bisnis kita ini berjalan. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa kalau kita mau ngerekrut, yang kita presentasikan adalah bagaimana bisnis ini mudah banget dijalanin. Ini dulu teman-teman ya. Lupa kadang-kadang ya, nyampein bahwa ini bisnis ini gampang banget dijalanin ya. Caranya gimana? Nih teman-teman ya. Caranya contoh teman-teman ya, gampang banget. Gue cuma ceritain tentang rekening AB. Nah, teman-teman kan tahu ya rekening AB itu seperti apa. Bagiin nih contoh ya teman-teman ya. Kalau misalkan aja bayar sesuatu ke bank ya, lalu bayar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat terjadi resiko, habis semua duit bank untuk operasi dan lain-lain. Habis duitnya. Lalu di rekening B, ya biasa kan para leader-leader tahu tuh konsep itu. Ada namanya rekening aksa. Tahun pertama nabung, tahun kedua nabung, tahun ketiga nabung, tahun keempat nabung. Ya, tahun kelima terjadi resiko, duit masih ada, teman-teman. Ya, nilai tunainya masih ada, uang pertamuan masih ada, tapi tetap dibayarin oleh perusahaan kita tercinta untuk resiko yang sudah terjadi saat itu. Apa kelebihannya? Ya jelas, teman-teman. Duit yang disampaikan tidak hilang. Kenapa? Karena uang pertamuannya ada, nilai tunainya masih ada. Bukankah itu bagus? Teman-teman mungkin nanti akan bicara kayak gitu. Atau bicara tentang life cycle yang diinformasikan oleh Sanjay Tolani yang 28.000 jam ya teman-teman ya. Yang dari 1 sampai 20 tahun resikonya apa saja, 21 sampai 40 tahun resikonya apa saja, 61 sampai 80 tahun nanti resikonya apa aja. Teman-teman itu yang bicara tentang life cycle. Konsep sederhana seperti ini adalah konsep harus kita sampaikan bahwa melakukan bisnis ini gampang, apalagi ya hal yang gampang ini dikasih komisi yang luar biasa. Itu dulu teman-teman ya. Kadang-kadang orang ketika ngerekrut adalah bayangin gimana ya caranya, kan saya nggak bisa ngomong San. Nah teman-teman kayak gitu tuh ya. Gimana ya San, kan saya waktu saya sedikit San, saya masih kerja nih. Kadang-kadang mereka bikin terlalu berat, padahal yang mereka lakukan itu gampang, cuma mengedukasi, jangankan ngomong, pakai tangan pun bisa WA nginfoin kayak beginian ya. Lihat teman-teman ya, Ibu Eva tuh di Serpong.
Dia cuma pakai Kaskus, teman-teman, mancingnya. Ya, pakai sebuah diagram, pakai sebuah tabel, ya blast, jebret, ya tunggu nanti ada yang nanya. Langsung nggak presentasi? Enggak. Dia cuma ngechat-ngechat aja dulu, jelasin. Kalau udah oke, baru dia telepon. Bisa? Bisa banget. Ya. Buat gambaran bahwa bisnis ini gampang banget. Itu presentasi perekrutan yang pertama. Yang kedua, teman-teman, jelas. Teman-teman harus paham berapa besaran komisi, berapa besaran OR. Ini yang disebut dengan presentasi secara bisnis. Kalau teman-teman nggak paham besaran-besaran yang udah pasti miss, teman-teman. Ya, karena yang kita tawarkan ada yang nomor 2 ini, teman-teman. Yang paling utama ada yang nomor 2. Yang ketiga, jenjang karir dan reward. Nah, banyak di antara orang-orang yang direkrut mungkin tidak terlalu hitung-hitungannya, teman-teman, tidak terlalu passion-nya ke sana, tetapi lebih ke hal-hal yang sifatnya adalah tidak hitung-hitungan secara saya gitu. Karena teman-teman, karena beberapa calon-calon agent kita seperti orang-orang milenial itu adalah orang-orang yang idealis loh. Ya, rupiah bagi mereka adalah nomor 2. Yang paling penting adalah prinsip. Yang paling penting adalah kenikmatan dalam bekerja, yang paling penting adalah sosialisasi dan lain-lain. Kalau teman-teman ngerekrut milenial, lalu teman-teman langsung cerita tentang yang komisi dan OR, mungkin mereka tidak terlalu tertarik. Tapi kalau teman-teman loncat ke nomor yang 3, buat mereka ini adalah sebuah godaan yang luar biasa. Ya, Anda goda mereka akan menjadi seorang agency director dalam waktu 2 tahun. Ini di bisnis kita itu luar biasa loh, bisa memungkinkan itu. Anda goda mereka untuk mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Tahun ini kita jalan-jalan ke Prancis dengan Hoka itu. Tahun depan kita jalan-jalan kemana lagi. Goda mereka dengan yang itu. Atau goda mereka dengan sisi-sisi di mana komisi dan OR bisa digunain. Ya, beli mobil baru, gadget baru, pacar baru. Dari bisnis kita itu mungkin banget. Yang selanjutnya, teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin membuat orang-orang yang sifatnya pragmatis, karakter adalah pragmatis. Ya. Mengenai value dan nilai ibadah juga disampaikan bahwa bisnis kita bukan hanya bicara tentang reward, bukan hanya bicara tentang kompensasi, bukan bicara tentang mudahnya, ya, tetapi bicara tentang value-nya juga. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman bisa bicara tentang bisnis ini bisa diwariskan. Ini yang kita coba untuk presentasikan. Ya. Beberapa hal-hal ini juga teman-teman harus note ya, profesinya mulia, jalan-jalan ke luar negeri, penghargaan dari perusahaan, waktu kerja fleksibel, ya, passive income, ya, dan lain-lain. Ya, teman-teman nggak bedain ke mereka. Pak, ya, mulai tahapan-tahapan. Banyak orang-orang di luar sana bekerja untuk active income. Ya. Ketika bekerja, dapat gaji, dapat penghasilan. Di bisnis kita ada nggak? Ada, Pak. Di bisnis kita juga kayak begitu, Pak. Ya, ketika kita coba untuk menjual produknya, menyampaikan produknya, itu yang disebut dengan active income, Pak. Ya. Produser di bisnis kita disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan active income. Dari komisi itu adalah active income, Pak. Ya. Orang membeli polis dari kita, gitu ya, lalu membayar preminya ke perusahaan, lalu kita mendapatkan komisi dari premi yang dibayarkan, itu adalah active income. Kalau kita coba tidak berjualan, maka kita tidak dapatkan active income. Nah, active income ini sekitar 5 tahunan di bisnis kita. Teman-teman bilang kayak gitu ya. Ada yang seumur hidup ada sih, Pak. Gitu ya. Cuma, Pak, yang kita tawarkan bukan cuma active income, yang kita tawarkan juga ada passive income-nya. Nah,